Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman sekalian di channel Pembelajar TV. Dan kali ini kita akan belajar mengenali bagaimana caranya agar koneksi kita atau aktivitas kita aman. Salah satunya yang akan kita bahas adalah tentang kamera kita. Apakah kamera kita sudah pernah diretas oleh orang lain? Nah, kita akan bahas tandanya di video berikut ini. Sebelumnya kita intro dulu. Oke teman-teman sekalian, di awal video kita sudah sampaikan bahwa kita akan membahas tentang tanda kalau misalnya kamera kita ini dihack oleh orang lain. Nah, setidaknya saya sajikan ke teman-teman itu ada 5 tanda ketika kamera kita itu dihack oleh orang lain. Apa tandanya? Oke, yang pertama adalah cek lampu indikator. Memang sih tidak semua webcam itu memiliki lampu indikator yang nantinya akan sebagai indikasi bahwa kamera sedang digunakan. Seperti webcam yang saya pakai sekarang ini, dia tidak menampilkan lampu indikator. Tapi ada beberapa kamera yang memiliki fitur adanya lampu indikator. Nah, ketika webcam teman-teman ini memiliki fitur lampu indikator, ketika kamera itu digunakan kemudian menyala, nah ini bisa sebagai tanda bahwa ketika secara penggunaan, misalnya teman-teman tidak menggunakan kamera, tapi ketika teman-teman melihat kamera indikator itu menyala, maka teman-teman harus hati-hati. Karena apa? Ketika secara realnya teman-teman tidak menggunakan tetapi lampu indikator itu menyala, nah ini adalah indikasi bahwa kamera teman-teman sedang diretas oleh orang lain. Kedua, cek file storage teman-teman. Artinya ketika ada sebuah penambahan file di storage teman-teman, sementara teman-teman tidak pernah melakukan penyimpanan data tersebut, maka teman-teman mulai harus hati-hati. Jangan-jangan file atau item yang ada di storage teman-teman itu bukan teman-teman yang meletakkannya di sana, tapi sudah diletakkan oleh orang lain yang sengaja meletakkan file tersebut sebagai salah satu alat untuk masuk ke device teman-teman. Oke, dan yang ketiga adalah adanya file atau program yang tidak dikenal oleh teman-teman. Kita ya, sebagai pengguna device kita, baik itu PC, laptop, atau smartphone kita pasti mengenali kan bahwa oh aplikasi ini saya butuhkan, saya pakai. Nah, tapi ketika teman-teman sebagai pengguna setia device teman-teman, ketika melihat adanya aplikasi yang tidak dikenal, kemudian sudah terpasang di device teman-teman, maka teman-teman harus mulai curiga dan teman-teman harus mulai meningkatkan level keamanan. Jangan-jangan adanya file tersebut, adanya aplikasi tersebut adalah indikasi bahwa device teman-teman sudah diretas dan digunakan sampai terpasang sebuah aplikasi yang tidak pernah teman-teman gunakan. Yang keempat adalah gerakan mencurigakan. Apa maksudnya? Begini teman-teman, salah satu jenis penyerangan cyber ya, bahwa device kita sudah diambil alih itu ketika kita dikendalikan oleh orang lain. Biasanya kita sebut dengan trojan aplikasi tersebut. Nah, kalau ada gerakan yang mencurigakan, misal teman-teman menggunakan mouse saat itu, nah biasanya kan terlihat arah kursornya kan. Nah, ketika teman-teman secara realnya di tempat teman-teman itu tidak menggunakan mouse, hanya diam, kemudian teman-teman sibuk dengan keyboardnya, tapi ketika terjadi penggunaan pergerakan mouse di layar teman-teman, maka teman-teman harus mulai curiga. Jangan-jangan di device teman-teman itu sudah terpasang trojan karena sudah terhubung dengan komputer lain. Dan bisa jadi ketika teman-teman di sini tidak menggunakan mouse, kemudian yang di sana
yang mengendalikan teman-teman itu menggunakan mouse kemudian tidak sengaja menggeser, nah itu bisa jadi teman-teman sudah menjadi korban dari Trojan atau korban software yang mengendalikan teman-teman. Yang kelima adalah penggunaan data. Nah, penggunaan data ini pun bisa menjadi indikasi kita bahwa jangan-jangan kita sudah tersusupi oleh orang lain. Karena apa? Ketika kita secara realnya gitu kan tidak melakukan komunikasi data, misal kita kita membuka sebuah website gitu kan, tapi dengan membuka cukup satu halaman kemudian kita sibuk dengan lain, contohnya kita mendengarkan musik, kemudian kita sedang menggunakan program Microsoft Word atau untuk typing atau pekerjaan apapun yang berbau offline, tapi penggunaan data di sana meningkat. Nah, ini teman-teman harus curiga karena ada program yang berjalan di belakang yang itu menggunakan koneksi data teman-teman, entah itu memantau atau memasukkan file. Intinya ketika koneksi data ini meningkat, jelas ada sebuah pertukaran data antara teman-teman dengan orang lain gitu ya, dengan server, dengan dunia online. Maka teman-teman harus harus mengecek juga kali ya, mengecek juga bahwa ketika saya tidak menggunakan koneksi data terlalu besar tapi kok lonjakannya tinggi, nah teman-teman harus hati-hati. Nah seperti itu teman-teman ya. Jadi semoga 5 tanda ini bisa menjadi pertimbangan teman-teman ketika mengecek keamanan data teman-teman, apakah sudah aman ataukah ada pernah tersusupi. Nah, paling tidak 5 tanda itu sebagai indikasi aman atau tidak device atau koneksi teman-teman. Terima kasih sudah mampir ke channel Pembelajaran TV. Kita ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.